فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berada di satu kondisi di mana doa terasa tidak didengar? Usaha sudah kita lakukan semaksimal mungkin, namun Tuhan seolah diam, tidak menjawab, bahkan tidak memberikan tanda. Kita tetap sholat, tapi hati terasa lelah. Kita tetap berdoa, tapi jawaban berasa tak juga kunjung datang. Lalu dalam diam muncul satu pertanyaan jujur dari dalam hati. Apakah Allah benar masih bersama aku? Realitas ini bukan hanya milik kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah, pernah melewati masa seperti itu. Ada waktu ketika wahyu tidak lagi turun kepada Rasulullah. Hari demi hari berlalu dalam ketidakpastian. Dan saat itulah kaum Quraisy mulai mengejek. Mereka mengatakan, Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya. Mereka tertawa. Bayangkan, seorang nabi, pembawa cahaya Tuhan, justru dituduh ditinggalkan oleh Tuhannya. Lalu Allah menurunkan surat Ad-Duha. Allah bersumpah demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Duha artinya terangnya sinar pagi. Tentu yang datang setelah kegelapan. Seakan Allah sedang berbisik lembut kepada Rasulullah SAW dan juga tentu kepada kita. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Nah, ayat ini adalah jawaban Allah bagi setiap hati yang sedang bersedih. Mungkin rezekinya sedang tertunda. Mungkin doanya yang belum terjawab. Mungkin juga hidup sedang terasa sepi dan merasa sendirian. Hal itu bukan berarti Allah menjauh. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan terangnya sinar pagi, sementara kita masih berada di ujung malam. Dan sebagaimana duha pasti akan datang setelah kegelapan, maka begitu juga pertolongan Allah pun pasti datang pada waktu yang paling tepat. Surah Ad-Duha mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah Ramadan tengah kita jalani untuk mengharapkan ridho Allah. Selamat datang di program Gemar Ramadan. Bersama saya Maulana Anom Tulus Manembah. Hari ini kita akan merenungkan satu surah yang cukup pendek. Surah ini turun bukan saat Rasulullah SAW sedang berjaya, tetapi justru kebalikannya. Surah ini turun ketika beliau merasa berat, sebab wahyu saat itu sempat terhenti. Dan orang-orang mencemooh beliau dengan mengatakan bahwa Allah telah meninggalkannya.
Inilah surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Artinya, aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Demi terangnya sinar pagi ketika sedang naik, dan demi malam apabila kegelapannya menyebar. Tidak meninggalkan engkau, Tuhan engkau, dan Dia tidak pula murka atas engkau. Dan sesungguhnya keadaan di kemudian hari lebih baik bagi engkau daripada keadaan semula. Dan Tuhan engkau pasti akan segera memberikan kepada engkau sehingga engkau menjadi puas. Apakah Dia tidak mendapatkan engkau yatim, lalu Dia memberikan perlindungan? Dan Dia mendapati engkau fana dalam kecintaan kepada kaum engkau, dan Dia memberi engkau petunjuk. Dan Dia menghadapi engkau berkekurangan, lalu Dia memperkaya engkau. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik, dan terhadap nikmat Tuhan engkau hendaknya zahirkanlah. Nama Ad-Duha secara bahasa berarti terangnya sinar pagi ketika matahari mulai naik. Ia bukan sekedar cahaya fisik yang terlihat oleh mata, tetapi menandai peralihan dari gelap menuju terang. Dalam makna teologis, menurut pandangan Jemaat Ahmadiyah, Ad-Duha adalah simbol fajar harapan, kesinambungan kenabian, dan kepastian kemajuan ilahi setelah fase kegelapannya. Surah ini termasuk surah yang paling awal diturunkan di Mekah. Pada fase ketika dakwah Rasulullah SAW berada dalam tekanan yang berat, keterasingan di sosial masyarakat, dan beban psikologis yang sangat besar. Nah, menurut tafsir Kabir dari karya Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an, Hazrat Muslih Mau'ud, surah Ad-Duha diturunkan pada masa Fatratul Wahyi, yaitu terhentinya wahyu. Terhentinya wahyu ini untuk sementara waktu. Nah, pada masa inilah kaum Quraisy melontarkan tuduhan yang sangat menyakitkan. Mereka berkata, Tuhan Muhammad telah meninggalkannya dan tidak lagi ridho kepadanya. Mengenai hal tersebut, Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu an menegaskan dengan sangat jelas, beliau menyampaikan bahwa terhentinya wahyu bukanlah tanda murka dari ilahi, melainkan bagian dari sunnah Allah dalam pendidikan kepada para nabi. Beliau menuliskan, diamnya wahyu sementara justru memperkuat kesiapan ruhani nabi untuk menerima beban risalah yang lebih besar.
Dan beliau radhiyallahu an memberikan sebuah perumpamaan yang sangat kuat kepada kita. Sebagaimana malam tidak menghapus siang, demikian pula terhentinya wahyu tidak menghapus hubungan Allah dengan nabinya. Melalui surah Ad-Duha ini, Allah juga menyampaikan nubuatan agung bahwa perjalanan Islam meskipun bermula dari kondisi sendiri, terasing, bahkan tertindas, akan terus bergerak menuju keadaan yang lebih baik. Tahap demi tahap, hari demi hari, hingga misi Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai kesempurnaannya. Nah, sejarah kemudian membuktikan kebenaran nubuatan ini. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh umat Islam. Bukan hanya secara peperangan pasukan militer, tetapi juga secara moral, keruhanian, secara intelektual dan juga secara peradaban. Ungkapan Ad-Duha dalam surah ini, menurut penjelasan tafsir Jemaat Ahmadiyah, tidak hanya menunjuk pada cahaya pagi secara literal, tetapi juga dapat menunjuk pada satu momen duha yang sangat menentukan dalam sejarah Islam, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah sebagai seorang pemenang. Beliau memimpin sekitar 10.000 para sahabat dan kemudian Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala. Sebaliknya, kata malam dalam surah ini melambangkan masa panjang tekanan dan juga kesulitan yang secara simbolik dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Dengan demikian, malam dan siang dalam surah Ad-Duha ini melukiskan dinamika perjuangan Rasulullah SAW, fase kehilangan dan fase kemenangan, fase kesunyian dan fase cahaya. Ini semua adalah gambaran perjuangan Nabi Muhammad SAW, di mana Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an menjelaskan bahwa ibadah Rasulullah SAW di malam hari dan aktivitas beliau pada siang hari menjadi saksi bahwa Allah selalu menyertai beliau dan bahwa setiap fase hidup beliau selalu lebih baik daripada fase sebelumnya. Pemirsa MTA, mari kita simak satu kisah kehidupan Rasulullah SAW yang berada pada fase paling sunyi. Beliau sendirian, yaitu ketika setelah wafatnya Hazrat Khadijah radhiyallahu anha dan juga Hadrat Abu Talib yang merupakan dua penopang utama ya dari keamanan nyawa beliau dan juga dari dakwah-dakwah yang beliau lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki masa yang dalam sejarah dikenal sebagai Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Tekanan di Mekah semakin dirasakan berat. Dakwah beliau ditolak di mana-mana. Perlindungan sosial beliau runtuh. Dan Allah tidak lagi memberikan wahyu setelah wahyu-wahyu sebelumnya turun. Dalam kondisi inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ikhtiar yang cukup besar. Beliau pergi ke Taif untuk berdakwah. Berharap setidaknya ada satu saja telinga yang mau mendengarkan dakwah beliau. Namun apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Penduduk Taif menolak beliau. Menghinakan. Bahkan mengerahkan anak-anak dan budak-budak untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu. Darah mengalir dari kaki beliau. Tubuh beliau terluka. Dan yang lebih perih tentunya adalah hati beliau terluka karena penolakan mereka.
Hazrat Zaid bin Haritsah radhiyallahu an melindungi tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan badannya sendiri, hingga kepala dari sahabat Nabi itu pun menjadi berdarah. Dalam kondisi fisik dan batin yang cukup hancur, Rasulullah SAW berlindung di sebuah kebun anggur. Di sanalah beliau mengangkat tangan dan beliau berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya dayaku, dan hinaan aku di hadapan manusia. Namun selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak akan peduli." Tak lama kemudian Jibril datang dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan menghancurkan Taif dengan 2 gunung ini." Inilah sebenarnya merupakan momen duha. Momen ketika sinar kekuasaan ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan visi kenabian yang agung. Beliau mengatakan, beliau berdoa, "Aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata." Dan sejarah membuktikannya. Dari Taif, tempat di mana Nabi terluka, lahir generasi orang-orang yang memeluk Islam, yang mencintai Islam, dan yang mendakwahkan Islam. Bagian akhir dari surah Ad-Duha kemudian memberikan pedoman moral yang cukup praktis bagi kita, yang bisa menjadi pondasi masyarakat yang jauh lebih beradab, yang menghasilkan keadilan dalam masyarakat, yang bisa menimbulkan kelembutan bagi hati kaum muslimin, dan juga yang dapat memberikan kesadaran secara keruhanian secara berjamaah. Dalam surah Ad-Duha ini, Allah mengingatkan Rasulnya pada 3 kondisi besar beliau yang telah beliau alami. Yang pertama adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yatim. Lalu Allah memberikan perlindungan. Menurut tafsir Kabir, ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah senantiasa menyertai Nabi sejak masa Nabi paling rapuh. Dan yang kedua adalah dholan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Dalam tafsir jemaat, kata dholan atau sesat tidak pernah dimaknai sebagai kesesatan akidah. Hazrat Masih Maud alaihissalam menegaskan bahwa yang dimaksud adalah beliau belum menerima wahyu syariat secara sempurna. Bukan karena kesesatan pada imannya. Dan kondisi yang ketiga adalah beliau kekurangan dalam kondisi kemiskinan. Lalu Allah mencukupkan. Maknanya mencakup kecukupan rohani, kecukupan dari segi pengikut, dan juga kecukupan dari kekuatan untuk keberlangsungan dakwah-dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah Ad-Duha ketika dibaca melalui lensa tafsir Jemaat Ahmadiyah bukan sekedar penghibur sesaat bagi Rasulullah SAW, melainkan pola sebenarnya perjalanan iman setiap manusia. Ad-Duha turun pada masa fatratul wahyi. Namun justru di sanalah Allah menegaskan prinsip besar dari sunnah Allah, yaitu pendidikan ruhani selalu melalui penantian, pengosongan diri, dan pendewasaan batin. Dari surah ini kita dapat mengambil 4 prinsip utama.
Pertama, ujian ruhani adalah sunnatullah bagi para nabi. Yang kedua, diamnya wahyu tidak berarti terputusnya kasih Allah. Yang ketiga, masa depan Islam dijanjikan akan lebih gemilang. Dan yang keempat, nikmat ilahi yang telah diterima harus tercermin dalam bentuk moral yang terbaik. Pemirsa MTA, bulan Ramadan sesungguhnya juga merupakan bulan Ad-Duha dalam kehidupan kerohanian kita. Ad-Duha adalah bulan ketika Allah mengajak kita keluar dari gelapnya kebiasaan lama yang buruk menuju cahaya kesadaran yang baru untuk melakukan yang baik. Ketika surah Ad-Duha mengingatkan bahwa Rasulullah SAW pun pernah berada dalam masa kesendirian, maka Ramadan mengajarkan kita satu kejujuran yang penting kepada diri kita sendiri. Bahwa berapa banyak doa pada Ramadan ini yang telah kita panjatkan, namun hati kita, tangisan kita belum sepenuhnya menyertai doa itu. Surah ini menjadi sangat relevan bagi siapapun yang merasakan kesunyian batin, kebingungan arah hidup, atau kekecewaan karena doa-doa yang belum terjawab. Ayat-ayat surah Ad-Duha menegaskan satu kebenaran mendasar. Bahwa Allah selalu hadir, bahkan dalam perjalanan batin yang paling berat. Firman Allah, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Menjadi penghiburan bagi kita yang berpuasa, namun selalu merasa lelah. Bagi mereka yang tekun beribadah, namun masih diuji dengan kesempitan hidup. Surah Ad-Duha menegaskan bahwa kesalehan sejati tidak berhenti di dalam hati, tetapi harus mengalir ke kehidupan sosial. Allah tidak hanya menenangkan Rasul-Nya, tetapi juga langsung memberikan perintah yang sangat praktis. Jangan menindas anak yatim, jangan menghardik orang yang meminta. Ramadan adalah ujian paling nyata dari ayat ini. Apakah puasa kita membuat hati kita menjadi lebih lembut? Apakah rasa lapar kita menumbuhkan empati? Bulan ini seharusnya menjadikan kita lebih peka terhadap penderitaan fakir miskin, lebih sabar menghadapi sesuatu ujian, dan lebih ringan tangan kita untuk berbagi. Jika setelah Ramadan kita masih mudah menghardik, masih menutup mata terhadap yatim dan duafa, maka itu pertanda cahaya duha belum sepenuhnya menyinari jiwa kita. Secara spiritual, surah Ad-Duha adalah janji Allah. Janji bahwa akhir perjalanan iman akan selalu lebih baik daripada awalnya. Ramadan menguatkan keyakinan itu di dalam diri kita. Puasa mengajarkan bahwa lapar bukan sebuah kehinaan. Kesunyian doa bukan sebuah penolakan. Dan keterbatasan bukanlah kegagalan. Rasulullah SAW mengawali hidup beliau sebagai seorang yatim, sebagai seseorang yang kekurangan. Namun Allah mengakhiri hidup beliau dengan kemuliaan yang sempurna. Begitu pula dengan kita. Jika Ramadan dijalani dengan keikhlasan, Allah akan memberi hingga hati
hati akhirnya menjadi ridho. Surah Ad-Duha ditutup dengan perintah yang lembut namun tegas. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Artinya, Ramadan bukanlah akhir dari ibadah, melainkan awal dari kehidupan yang lebih bercahaya. Di bulan Ramadan ini, kami datang bukan membawa prestasi ibadah, tetapi membawa kejujuran. Jika selama ini doa kami kerap diucapkan tanpa kehadiran hati kami, hadirkanlah hati kami untuk bisa kembali kepadamu ya Allah. Jika kami merasa lelah dalam beribadah, ingatkan kami bahwa lelah bukanlah sebuah penghalang, melainkan tanda bahwa kami sedang Engkau didik. Ya Allah, jika hidup kami masih panjang, jangan biarkan kami kehilangan harap kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah episode Gemar Ramadan kali ini. Saya Anom Tulus Manembah dan segenap kru MTA yang bertugas undur diri sampai berjumpa dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.